Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Ali Imran ayat 79 menginspirasi kita tentang bagaimana guru itu harus mempunyai orientasi yang benar, sehingga profesi yang dijalani selama ini memberikan banyak keberkahan di dalam kehidupannya hingga mengantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Saudaraku para pencinta Al-Quran, tidak pantas bagi seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang berupa kenabian, kenikmatan yang berupa pemahaman tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang berupa ilmu yang dicurahkan di dalam hatinya, dia gunakan untuk mengajar. Kemudian dia mengatakan kunu ibadalli, dia mengatakan wahai manusia, jadilah hambaku. Tetapi sebaliknya kunu rabbaniyin, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan profesi itu, dengan kenikmatan ilmu itu, kemudian dia menyeru kepada manusia untuk menjadi generasi-generasi rabbani, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Inilah saudaraku sekalian rahimakumullah, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana sesungguhnya orientasi bagi seorang guru itu harus dibangun, harus lurus, tidak boleh tercampuri dengan orientasi lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk mengejar jabatan, bukan untuk mengejar kekayaan, bukan untuk sekedar membesarkan namanya. Bukan itu, karena itu sesuatu yang remeh. Kalau itu yang dicari dalam melaksanakan, dalam menjalani profesi guru itu, sesungguhnya itu terlalu kecil bagi dirinya, sehingga sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mulia justru tidak akan dia dapatkan. Maka inilah pentingnya saudaraku sekalian, ayat ini sesungguhnya hadir di tengah-tengah kita, diberikan kepada Rasulullah SAW dalam rangka menjawab orang-orang Nasrani Najran yang pada waktu didakwai oleh Nabi, kemudian mereka mengatakan, hai Muhammad, apakah engkau mengajak kami, menyuruh kepada kami, kemudian engkau akan mengajak kami untuk menyembahmu sebagaimana kami menyembah Isa? Maka tentunya saudaraku sekalian, bagi Rasulullah ini sesuatu yang teramat sangat kecil dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang Nabi. Maka Allah mengokohkan orientasinya itu bahwa dakwah yang dilakukan Rasulullah bukan untuk kultus individu, bukan untuk sekedar agar disembah oleh manusia, tapi lebih dari itu dalam rangka untuk mengajak manusia mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta yang sesungguhnya. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini yang harus kita bangun. Maka menjadi seorang guru sesungguhnya profesi yang mulia. Kenapa? Karena dia melanjutkan tugas kenabian. Mereka melanjutkan tugas Rasul untuk mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengajak manusia dengan berbagai bidang ilmu yang diajarkan itu agar manusia menemukan siapa Tuhannya, agar manusia semakin dekat dengan Sang Pencipta. Maka tugas yang mulia ini tentu akan hilang. Tugas yang mulia ini akan musnah ketika dicampuri dengan orientasi-orientasi rendahan. Maka saudaraku sekalian, untuk menyemangati kita, untuk sekedar mengambil ibrah, saya membagi tipe guru itu menjadi 4. Yang pertama guru yang benar, yang kedua guru bayar, yang ketiga guru sodaga, dan yang keempat adalah guru nyasar. Apa itu saudaraku sekalian guru benar? Artinya guru ini mempunyai orientasi yang baik, niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, profesinya dilakukan dengan senang hati, betul-betul menjiwai apapun yang terjadi. Bagaimanapun bentuk murid yang dihadapinya, dia selalu menikmati.
Ketemu dengan murid yang pintar dia senang. Ketemu dengan murid yang susah memahami pelajaran, dia berusaha semaksimal mungkin untuk memahamkannya dengan berbagai macam cara. Dia terus belajar agar meningkat kualitas dirinya. Bahkan kalau toh kemudian bayarannya itu tidak sesuai, dia pun tetap saja enjoy karena sesungguhnya ini adalah panggilan jiwa. Dia melaksanakan tugas sebagai guru, dia memilih profesi sebagai guru karena memang dia cinta terhadap dunia pendidikan yang dilakukan profesional. Yang kedua, saudaraku sekalian, guru bayar. Bisa terbayang bagaimana guru bayar itu? Guru yang orientasinya hanya kepada gaji saja. Kadang dia kemudian mengatakan, ngapain saya harus sungguh-sungguh, toh bayaran saya hanya segini. Hati-hati saudaraku sekalian, kalau ada tipe guru yang seperti ini, dia tidak akan menikmati pekerjaannya sebagai guru. Kalau dia menggantungkan profesionalismenya kepada gaji, maka orientasi duniawi itu tidak akan menjadikan dia meningkat. Kalau toh kemudian digaji yang banyak pun, karena dia kena penyakit mental, dia punya orientasi dalam jiwanya tidak ada, maka dia juga akan melakukan sesuatu yang tidak standar, tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah guru saudagar. Saudaraku sekalian, guru tipe ini bagus karena sebagian para ulama juga mereka mengajar dan mereka mempunyai bisnis. Ya, jadi dia tidak menggantungkan tidak menggantungkan hidupnya, tidak menggantungkan penghasilannya kepada dia mengajar saja, tetapi di luar sana dia punya usaha yang dia gunakan untuk menopang kehidupannya, untuk menopang keluarganya. Kalau Anda tipe ini, bagus. Sehingga Anda bisa optimal mengajar tanpa harus memikirkan bagaimana besok saya makan. Tetapi hati-hati juga saudaraku sekalian, kalau tipe guru saudagar ini tidak kuat mentalnya, di era digital ini juga akan mengalami kendala, akan mengalami permasalahan. Bisa jadi di dalam kesibukannya mengajar justru dia menggunakan waktu itu untuk update status promosi, untuk menjawab orderan, atau bisa jadi dia tinggalkan muridnya, kasih tugas, kemudian dia pergi untuk nganter orderan. Tentu ini kalau dilakukan adalah sebuah kedzaliman saudaraku sekalian, sehingga ngajarnya tidak profesional, jualannya, usahanya juga kurang keberkahan karena diikuti dengan meninggalkan amanah. Dan yang keempat, tipe guru nyasar, guru yang sesungguhnya tidak ada panggilan jiwa. Ya daripada nganggur kemudian dia ikut di sekolah, ya dia ikut ngajar, yang dilakukannya pun asal-asalan. Yang penting dia datang ke sekolah untuk absen, yang penting dia masuk ke kelas, nggak penting bagi dia muridnya paham atau tidak. Maka muridnya menjadi korban, manajemen sekolah menjadi menjadi menanggung beban karena dia tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Ini yang terjadi saudaraku sekalian. Mana di antara empat itu posisi Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.